langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang struktur sistem operasi. Oke, pada intinya definisi dari sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka bagi pengguna. Fungsi utamanya yaitu 1. Manajemen sumber daya, yaitu untuk mengatur CPU, memori, input atau output, dan penyimpanan. Lalu ada antarmuka pengguna, yaitu untuk memfasilitasi interaksi via CLI atau GUI. Lalu ada manajemen proses yang berfungsi untuk penjadwalan, multitasking, sinkronasi, dan penanganan deadlock. Lalu manajemen memori, yaitu untuk alokasi, dealokasi, dan menjaga isolasi memori. Lalu manajemen file, pembuatan, penghapusan, dan backup berkas. Lalu selanjutnya ada keamanan dan proteksi, yaitu untuk membatasi akses yang tidak sah dan menjaga integritas data. Komponen sistem operasi terbagi menjadi 5, yaitu pertama ada manajemen proses. Manajemen proses terdiri dari penjadwalan proses, sinkronisasi dan multitasking, dan penanganan deadlock. Yang kedua ada manajemen memori, yaitu untuk alokasi dan dealokasi memori dan menjaga ruang memori aktif. Yang ketiga ada manajemen secondary storage, yaitu untuk alokasi ruang dan fragmentasi dan juga untuk pengelolaan free space. Yang keempat ada manajemen sistem input-output, yaitu untuk spooling dan buffering dan juga untuk driver perangkat keras. Yang kelima ada manajemen berkas. Manajemen berkas berfungsi untuk membuat, menghapus, dan backup file atau direktori, dan juga untuk mendukung struktur direktori hierarkis. Sistem proteksi. Definisi sistem operasi bertugas melindungi sistem dan data dari ancaman, memastikan aksesnya untuk pengguna atau program yang diotoritasi. Fungsi dan mekanisme proteksi. Fungsi: mengontrol akses, membentuk siapa yang dapat membaca, menulis, atau mengeksekusi file, melindungi data, mencegah kerusakan atau manipulasi data, isolasi antar proses, memastikan suatu proses tidak mempengaruhi proses lain. Mekanisme: firewall, menghalangi akses berbahaya dari luar. Enkripsi, mengancam data dengan mengacaknya, mengamankan data dengan mengacaknya. Kontrol akses, memberi izin berbasis pengguna. Contoh, pengaturan izin file di Windows atau Linux. Read, write, execute, layanan jaringan. Mengelola komunikasi, mengatur protokol seperti TCP atau IP. Mengelola komunikasi, mengatur protokol seperti TCP atau IP. Berbagai sumber daya, file, printer, dan perangkat lain dalam jaringan. Contoh, berbagi file melalui WLAN atau internet. Command Interpreter System. 1. Menerima perintah, memproses input menggunakan CLI. Eksekusi, pemerintah mengolah file dengan aplikasi atau memeriksa suatu status sistem. 3. Akses langsung ke OS, memungkinkan kontrol tanpa GUI. Contoh, Linux atau Unix based shell terminal Windows command from CMD PowerShell. Layanan dalam sistem operasi. 1. Pembuatan program, memfasilitasi penggunaan debugger dan editor untuk membantu programmer. 2. Eksekusi program, memuat instruksi ke memori, menginisiasi perangkat, input-output, dan menyiapkan sumber daya. 3. Pengaksesan perangkat, input-output, menyederhanakan operasi perangkat sehingga programmer fokus pada fungsi utama, read or write. 4. Pengaksesan terkendali terhadap berkas, mengatur format file, akses dan proteksi data. 5. Deteksi dan tanggapan terhadap kesalahan. 6. Akunting, mencatat statistik, penggunaan sumber daya, dan memonitor kinerja sistem. System call, mekanisme komunikasi antara pengguna dan perangkat keras melalui sistem operasi. Fungsinya sebagai jembatan komunikasi menyampaikan perintah dari pengguna ke perangkat keras. Ada peran shell yang bertindak sebagai antarmuka pengguna dan kernel. Jenis shell, Command Line Interface atau CLI berbasis teks, Graphical User Interface GUI berbasis grafis. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C or C++.
Mesin virtual adalah simulasi perangkat keras komputer yang dibuat oleh perangkat lunak, dengan fungsi utamanya adalah isolasi, pengujian, migrasi, konsolidasi, dan keamanan. Ada dua jenis mesin virtual. Yang pertama adalah mesin virtual system, di mana mensimulasikan platform sistem yang lengkap, dapat menjalankan sistem operasi lengkap seperti VMware, VirtualBox. Yang kedua adalah mesin virtual process, mensimulasikan lingkungan untuk menjalankan satu proses spesifik. Contoh, Java Virtual Machine, JVM. Lanjut, perancangan dan implementasi sistem. Implementasi sistem adalah proses untuk menginstal, menguji, dan menjalankan sistem yang telah dirancang agar berfungsi sesuai tujuan. Tujuan dari implementasi tersendiri yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, menginstal dan menguji sistem. Yang kedua, memastikan sistem berjalan dengan baik. Yang ketiga, menerapkan sistem baru atau perbaikan. Aktivitas implementasi terdiri dari 3 juga. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan perencanaan. Yang kedua, mendesain, membangun, dan menguji sistem. Yang ketiga, mengintegrasikan dan menerapkan solusi. Di sebelah kiri ini ada 3 komponen utama yang sukses untuk mengimplementasi sistem. Yang pertama adalah perangkat keras yang disebut dengan hardware. Yang kedua adalah perangkat lunak, yaitu software. Yang ketiga adalah perangkat manusia, yaitu brainware. Contohnya di sini hardware itu seperti server baru, yang kedua software adalah sistem operasinya, yang ketiga adalah brainware yaitu teknisi IT. Perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses merancang sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Tujuan utama adalah untuk memberikan gambaran dan rancang bangun yang jelas kepada programmer dari pihak terkait. Bentuk umum sistem terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah input data yang diterima sistem. Yang kedua adalah proses. Di sini adalah proses mengolah data untuk menghasilkan informasi. Yang ketiga adalah output, hasil yang dikeluarkan oleh sistem. Contohnya di sini adalah dalam sistem pengolahan data penjualan. Yang pertama adalah input data transaksi. Di situ bisa saja disebut dengan barang yang dijual ataupun jumlah barang yang dijual. Yang kedua adalah proses untuk menghitung total penjualan. Yang ketiga adalah output untuk laporan penjualan harian. System generation adalah proses untuk mengembangkan sistem komputer dengan menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk analisis, desain, dan implementasi untuk menciptakan sistem yang efisien. Ada 4 fungsi dari sistem generation. Yang pertama, mempercepat pengembangan yang disebut dengan otomatisasi. Yang kedua, penyesuaian yang mudah yang disebut dengan kostumisasi. Yang ketiga adalah minimalisir kesalahan, yaitu pengurangan kesalahan. Yang terakhir, penggabungan lebih mudah, yaitu yang disebut dengan integrasi. Contoh dari sistem generation terdiri dari 3, yaitu sistem operasi, mengkonfigurasi driver, perangkat keras atau jaringan. Yang kedua, generator kode, alat yang menghasilkan kode otomatis, contohnya seperti HTML maupun CSS. Yang ketiga, sistem manajemen basis data, yaitu membuat struktur tabel dan query otomatis.